Pada hari ini kita mempelajari tema hubungan, tujuan, fungsi, dan bentuk negara dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam memahami hak dan kewajiban dan berbagai fungsi di negara ini, maka kita harus juga melihat bagaimana struktur negara mengaruhi kehidupan kita sebagai warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban di Indonesia. Memahami negara dan unsurnya, dalam hal ini ada konsep negara sebagai fondasi pemahaman tentang hubungan antara struktur negara dengan hak dan kewajiban warga negara. Teman-teman mahasiswa sekalian, bahwa sebagai warga negara, kita harus memahami apa yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud kewajiban kita, dan juga apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai hak warga negara yang tentu saja diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan maupun undang-undang lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban. Sekarang ini kita melihat bahwa apa yang dimaksud dengan negara. Apa itu negara? Secara definisi, negara itu adalah sebuah organisasi tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu dengan kekuasaan yang sah. Ini menurut karya dari Profesor Miriam Budiarjo. Ada bukunya yang salah satu warna biru. Nah, teman-teman, negara adalah organisasi tertinggi, berarti setiap orang yang ada di dalam organisasi itu, setiap orang yang ada di dalam negara itu, maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di negara itu. Tentu saja ada pemerintah yang mengatur dari pusat sampai ke daerah. Secara umum, unsur-unsur negara itu ada 4, yaitu wilayah yang jelas batasnya. Jadi negara Indonesia memiliki batas-batas dengan negara lain. Ya, kebetulan salah satu negara atau 2 negara, ya Malaysia misalnya, dengan Indonesia itu satu daratan, bagian wilayah Indonesia dan sebagian juga wilayah Malaysia, yaitu di Pulau Kalimantan. Misalnya juga di wilayah Timur ya, atau Timor Leste gitu ya. Jadi ada satu daratan, wilayah Timor Leste dan wilayah Indonesia. Tentu saja ada batas-batasnya, dan biasanya itu ada patok-patok batas negara ya. Yang kedua adalah rakyat sebagai penduduk. Nah, di dalam negara itu dengan batasnya yang sudah diatur sedemikian rupa, tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu, maka rakyat sebagai penduduk di sana harus taat pada aturan itu. Misalnya ketika warga negara Indonesia pergi ke wilayah lain, walaupun itu satu daratan, termasuk juga misalnya Papua Nugini, ada wilayah Indonesia dengan wilayah Papua Nugini. Ketika orang pergi ke sana, ya tentu ada aturan melewati batas, berarti ada paspor atau ada surat-surat yang harus disiapkan. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Berarti negara kita ada pemerintahannya yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tentu saja diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur juga dengan undang-undang yang terkait dengan pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, kedaulatan yang diakui, tentu saja sah ya, harus diakui oleh warga negara dan diakui oleh undang-undang bahwa pemerintahan itu sah, ya misalnya memilih presiden dan wakil presiden beserta jajaran-jajarannya, itu diatur dalam undang-undang. Negara adalah organisasi dengan kekuasaan yang sah. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah entitas yang memiliki legitimasi
untuk mengatur dan melindungi seluruh rakyat dalam wilayah yang berdaulat. Jadi pemerintahan kita, mulai dari presiden dan sampai ke jajarannya, maka wilayah Indonesia ini diatur, dilindungi, tentu saja dengan peraturan-peraturan yang sah, sehingga semua orang yang ada di wilayah Indonesia tidak sembarangan. Begitu juga orang lain atau negara lain, warga negara lain yang datang ke Indonesia tidak boleh sembarangan. Jadi ada kekuasaan, ada aturan, dan ada pemerintahan yang sah. Maka dengan pemerintahan yang sah, dengan aturan-aturan yang ada itulah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita melihat tujuan negara Indonesia itu. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia memiliki 4 tujuan yang paling mendasar, yang paling fundamental, yaitu 1, melindungi bangsa. Di dalam pembukaan itu dijelaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Saya kasih contoh bahwa ketika ada negara lain yang menyerang wilayah Indonesia, maka Tentara Nasional Indonesia atau TNI, baik itu darat, laut, udara, sudah mengawasi, sudah melindungi, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika warga negara Indonesia pergi ke luar negeri, maka dengan memiliki paspor, maka negara-negara yang sudah ada perwakilan negara Indonesia, maka di sana kita dilindungi. Bahkan ketika warga negara Indonesia mengalami masalah atau mungkin hal-hal yang melanggar hukum di luar negeri, maka warga atau pemerintah Indonesia berhak untuk melindungi warganya, bukan melindungi dari melakukan kesalahan itu, tetapi dia melihat apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya diterapkan dalam sisi hukum. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan, itu memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas bahwa siapapun warga negara Indonesia, miskin atau kaya, dari golongan atas sampai bawah, maka semua dilindungi, semua diberikan kesejahteraan. Ya. Kendati saat ini kita melihat juga ada fenomena-fenomena, ada suatu realita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, belum sepenuhnya menjalankan fungsi-fungsi ini, memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh rakyat Indonesia. Beberapa program pemerintah yang kita lihat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi sebagian juga belum maksimal. Nah, disinilah kita harus memperhatikan dan harus juga memiliki kewajiban untuk ikut serta membangun atau menjalankan aturan-aturan itu demi kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan bangsa, yaitu melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, saat ini kita melihat ada 20% APBN dialokasikan untuk dana pendidikan. Tetapi persoalannya adalah belum sepenuhnya diterapkan peraturan-peraturan tersebut. Bahkan kita melihat juga ada di media sosial atau di berita, di pemberitaan media, bahwa sebagian anggaran ya untuk pendidikan itu dialihkan ke program lainnya yang tidak relevan atau belum menyentuh tentang pendidikan yang seutuhnya. Yang berikut adalah misalnya pemberian beasiswa untuk masyarakat atau generasi-generasi yang memiliki kemampuan intelektual namun terbatas secara ekonomi. Nah, di sini pemerintah memberikan beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri.
Ya memang ada beberapa masalah yang kita lihat saat ini bahwa ternyata pemberian beasiswa itu khususnya bagi orang-orang yang diutus ke luar negeri, ya kadang ada yang sebagian oknum menyalahgunakannya. Tapi yang terpenting adalah disinilah bangsa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang maksimal atau yang berkualitas kepada generasi bangsa atau masyarakat Indonesia. Yang keempat adalah perdamaian dunia. Nah, negara Indonesia ikut juga terlibat dalam perdamaian dunia antara kalau ada negara-negara yang konflik, maka di sana juga Indonesia berperan aktif, ya, misalnya menjadi anggota PBB dan berbagai sumbangsi pemikiran pada pertemuan-pertemuan internasional dan misalnya melalui Kementerian Luar Negeri yang kita miliki. Nah, fungsi negara menurut Miriam Budiarjo, yaitu ada 4 fungsi negara, yaitu menegakkan ketertiban dan keamanan. Nah, ini perlu dipikirkan bahwa apakah saat ini sudah dilakukan sepenuhnya tugas ini oleh penegak hukum kita, memastikan stabilitas dan keamanan dalam negeri. Ya, ada Polri, ada TNI, dan lain sebagainya. Namun, perlu juga masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan atau menegakkan ketertiban di lingkungan masing-masing. Secara khusus mahasiswa harus mampu menerapkan itu. Yang kedua, melaksanakan pertahanan negara. Nah, ini menjaga kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Ya, itu. Internal itu ya dari masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki paham-paham radikalisme atau intoleransi, dan begitu juga dari ancaman dari luar negeri, dari negara-negara lain yang ingin merusak kedamaian yang ada di Indonesia. Dan ketiga adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan program-program kesejahteraan sosial. Dan keempat, menegakkan keadilan. Nah, ini persoalan ya di Indonesia menegakkan keadilan itu kadangkala kita melihat bahwa secara konsep, secara hukum bahwa keadilan itu berlaku pada semua orang. Tapi dalam penerapannya kita melihat sebagian oknum-oknum penegakan hukum itu menyalahgunakan kekuasaannya sehingga hukum itu atau keadilan itu hanya berlaku pada orang-orang yang rendah atau orang-orang yang tidak punya kuasa, sementara orang-orang yang berkuasa seakan-akan hukum itu tidak berlaku. Nah, ini yang kita lihat ada fenomena yang terjadi di mana ada guru honorer yang guru honorer menjadi guru honorer dan sebagian juga dia melaksanakan tugas di desa dan diadili, sempat dipanggil walaupun sudah sekarang di SP3 atau diberhentikan kasus itu, tapi kita melihat bahwa pada masyarakat itu terkesan seakan-akan rangkap jabatan itu hanya tidak diperbolehkan bagi golongan-golongan bawah. Bagaimana dengan orang-orang atau para pemimpin di Indonesia ini yang memiliki rangkap jabatan dan menggunakan uang negara? Nah, ini menjadi bahan pemikiran, bahan diskusi kita untuk bisa melihat apa yang seharusnya dilakukan dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Tidak boleh memandang bulu, tidak boleh hanya sebagian orang, tetapi harus berlaku semuanya. Nah, ada berapa banyak orang yang rangkap jabatan di Indonesia ini, ya, ini yang menggunakan uang negara. Ini pertanyaan dan ini juga menjadi bahan diskusi kita sebagai akademisi dan bagi mahasiswa memikirkan hal ini. Nah, fungsi negara untuk kesejahteraan dan keadilannya, Presiden Prabowo, ya, Presiden Republik Indonesia, memiliki program-program yang sangat baik ya untuk Indonesia. Tetapi perlu juga kita melihat sejauh mana program itu bisa diimplementasikan, diterapkan dari seluruh rakyat Indonesia. Tentu semua program itu baik, bagus, tetapi ada sebagian yang tidak relevan, misalnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya, kehidupan di desa dengan di kota tentu berbeda.
Kolaborasi antara pemerintah dan rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, dan keadilan ini menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang terkait, lembaga terkait, tetapi kita sebagai warga negara juga memiliki tugas bagaimana mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Mulai dari diri mahasiswa harus bisa memiliki pendidikan atau pendidikannya harus betul-betul selesai dan berkualitas dan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Nah, bentuk negara dan kaitannya dengan hak dan kewajiban. Nah, ini bentuk-bentuk negara, negara kesatuan yang kita lihat, ya, Indonesia salah satu. Nah, negara serikat, ya, kekuasaan terbagi, negara konfederasi, persatuan longgar. Nah, ini beberapa bentuk negara yang ada di dunia, tapi yang kita miliki negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara menentukan bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur, dilindungi, dan dijalankan dalam sistem pemerintahan. Nah, hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki berbagai hak fundamental. Yang ada 3 bagian besar, yaitu hak sipil dan politik. Nah, di sini ada hak hidup dan kemerdekaan, hak berpendapat dan berserikat, hak memilih dan dipilih. Dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya, ada hak mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, hak kesehatan dan jaminan sosial, dan perlindungan negara. Ya, negara berkewajiban melindungi, menjamin, dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak tersebut untuk semua warga negara. Nah, ini yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja yang kita ketahui saat ini masih berbagai hal yang perlu diperbaiki, dievaluasi sejauh mana pemenuhan hak-hak dan kewajiban itu dilaksanakan. Kewajiban warga negara, yaitu, nah ini penting bagi mahasiswa, bahwa, dan bukan hanya mahasiswa, semua warga masyarakat Indonesia mematuhi hukum, ya, menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, ini yang perlu kita lakukan adalah menaati hukum. Ya, misalnya taat berkendara, ya, segala hal rambu-rambu lalu lintas harus dipatuhi. Berkontribusi, membayar pajak misalnya, berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan, karena sumber APBN negara Indonesia yaitu melalui hasil dari pembayaran pajak. Nah, ini juga menjadi kewajiban warga negara membayar pajak. Teman-teman mahasiswa ketika berbelanja di minimarket atau di mana saja, di tempat restoran yang sudah ada aturan-aturan pajaknya, maka di sana secara tidak langsung kita sudah membayar pajak ketika kita berbelanja. Nah, bela negara, nah ini juga bukan hanya tugas TNI Polri, tetapi bela negara juga kita juga harus terlibat di dalamnya. Ya. Kalau di negara-negara lain itu ada wajib militer, ya, di Indonesia masih belum terlihat, tetapi ada dalam kampus ada Menwa misalnya, itu salah satu. Kewajiban ini fundamental untuk mewujudkan tujuan negara dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini kewajiban warga negara. Ya, saya dan teman-teman mahasiswa harus melakukan hal ini. Ya, mulai dari diri sendiri. Sekalipun ada kita lihat orang lain yang belum melaksanakan, maka kita mulai dari diri sendiri. Nah, hak dan kewajiban ya merupakan 2 sisi yang tak terpisahkan. Ada keseimbangan antara menikmati hak dan melaksanakan kewajiban. Adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Teman-teman sekalian, bahwa jangan kita menuntut hak kita, tetapi kita juga harus memiliki peran dalam melaksanakan kewajiban kita. Dan negara juga harus memikirkan tentang hak warga negaranya, jangan hanya dituntut kewajiban saja. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita laksanakan sebagai generasi-generasi Z atau generasi saat ini dan ke depan untuk bisa melaksanakan hak dan kewajiban yang seiring sejalan. Nah, kira-kira ini kita akan diskusi nanti melalui tugas-tugas, dan selamat sukses untuk kita semua. Terima kasih.